Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Landari, NIM 190721100041. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama adalah definisi etos kerja secara umum. Menurut kamus, etos berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, pengertian etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau suatu kelompok. Sedangkan pengertian kerja dalam arti luas adalah mencakup seluruh pengerahan potensi manusia. Pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidup. Etos kerja Islami berbeda dengan etos kerja secara umum. Etos kerja Islami, etos kerja secara umum melahirkan semangat kerja yang berorientasi untuk memperoleh kepuasan duniawi. Sedangkan etos kerja Islami bukan hanya sekedar melahirkan semangat kerja yang berorientasi pada materi atau kepuasan duniawi, melainkan lebih jauh kerja sebagai ibadah yang tujuannya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah definisi etos kerja menurut para ahli. Yang pertama, Toto mendefinisikan etos kerja dalam Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Menurut Nurholis Majid, etos artinya watak, karakter, sikap, kebiasaan, dan kepercayaan yang bersifat khusus tentang seseorang individu atau sekelompok manusia. Sedangkan menurut Clifford Geertz, etos adalah sikap mendasar manusia terhadap diri dan dunia yang dipancarkan dalam hidup. Dan etos erat kaitannya dengan aspek moral maupun etika yang dihasilkan oleh budaya. Dari sejumlah definisi tersebut dapat dipahami bahwa etos kerja yang pertama adalah sikap seseorang atau suatu bangsa yang sangat mendasar tentang kerja, yang merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, etos kerja adalah pancaran dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja, dan kerja yang dimaksud adalah kerja bermotif yang terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik yang bersifat material maupun non-material atau spiritual. Materi yang ketiga adalah ciri-ciri etos kerja. Beberapa ciri-ciri etos kerja dalam pandangan Islam antara lain: yang pertama, al-salah atau baik dan manfaat adalah melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta dapat bermanfaat bagi orang sekitar dan orang banyak. Yang kedua, al-itqan atau kemantapan dan perfectness adalah dengan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tekun dan teliti. Dengan kata lain yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan sempurna. Yang ketiga, al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi adalah melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi, yaitu bekerja tanpa kata puas. Artinya bekerja dengan sebaik-baiknya, lebih tepatnya selalu ingin melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Yang keempat, al-mujahadah atau kerja keras dan optimal adalah melakukan pekerjaan tanpa pantang menyerah agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, tanafus dan ta'awun atau berkompetisi dan tolong menolong adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan bekerja sama dengan orang lain
dalam mewujudkan sesuatu untuk kebaikan diri maupun kebaikan bersama. Yang keenam, mencermati nilai waktu adalah mengenai bagaimana seseorang mengatur waktu dalam kehidupan demi kebaikan dirinya. Artinya, seseorang yang melakukan pekerjaan harus mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Menurut Didin Hafiduddin dalam bukunya, dalam bekerja seseorang muslim harus mempunyai etos kerja islami. Antara lain, yang pertama, profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Yang kedua, tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikannya dengan sempurna, karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Yang ketiga, jujur dalam bekerja. Jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah yang akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, amanah dalam bekerja, suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Yang kelima, kreatif. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi karena tidak ada keyakinan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dianggap orang yang celaka karena berarti akan tertinggal jauh dan sulit lagi mengejar. Orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti selalu ada penambahan. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu terjadi pada setiap muslim, sehingga tidak akan pernah tertinggal. Dia selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu siap menyikapi perubahan. Selanjutnya, menurut Sinamo, etos kerja yang tinggi akan tercermin dari perilaku dan sikap seseorang di dalam melakukan pekerjaannya. Ciri-cirinya etos kerja sebagai berikut. Yang pertama, candu terhadap waktu. Karyawan akan merasa waktu saat bekerja adalah sangat berharga, sehingga karyawan tersebut memahami dan menghayati seluruh aktivitas saat bekerja. Karyawan akan merasa sadar tiap detik waktu yang berjalan tidak akan bisa kembali lagi. Yang kedua, moral yang bersih atau ikhlas. Moral seseorang karyawan dapat dilihat dari keikhlasan saat bekerja. Ikhlas dalam bekerja artinya karyawan mencintai pekerjaannya dan memberikan pelayanan tanpa ada ikatan. Sifat ikhlas yang tertanam dalam setiap pribadi seseorang akan membentuk sikap kerja yang positif, jujur, dan bersih. Yang ketiga adalah memiliki kejujuran. Kejujuran karyawan merupakan nilai moral yang luhur. Karyawan yang jujur di dalam bekerja tidak memerlukan pengawasan yang sangat ketat dari atasan dan tidak akan pernah mendapatkan hukuman. Karyawan yang jujur akan selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan di tempat kerja. Yang selanjutnya, memiliki komitmen. Karyawan pada waktu bergabung di dalam suatu perusahaan sudah memiliki komitmen untuk menjadi bagian dari perusahaan. Komitmen yang teguh ini yang bisa menumbuhkan keyakinan seseorang sehingga membentuk perilaku. Perilaku positif ini yang akan melahirkan gairah untuk tetap bekerja dan berkreativitas. Yang terakhir adalah kuat pendirian atau konsisten. Kuat pendirian merupakan sikap yang pantang menyerah, taat terhadap peraturan, dan bisa mempertahankan prinsip, serta sanggup untuk mengendalikan diri dalam mengelola emosi secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Menurut Sinamo, setiap manusia memiliki spirit atau roh keberhasilan, yaitu motivasi untuk meraih dan menikmati keberhasilan. Roh inilah yang menjelma menjadi perilaku yang khas seperti kerja keras, disiplin, teliti, tekun, integritas, rasional, dan bertanggung jawab. Lalu perilaku yang khas ini berproses menjadi kerja yang positif, kreatif, dan produktif. Adapun etos kerja dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama agama, dua budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, motivasi intrinsik individu. Yang pertama, agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Baik cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua, budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya. Dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja mereka. Dan etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Yang keempat, kondisi lingkungan. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat dan bahkan mengundang pendatang untuk turut mencapai penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima, pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan. Yang keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan intensif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka. Dan yang terakhir, motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan atau sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang tinggi. Dan keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi untuk bekerja. Dan selanjutnya, Aisyifuddin menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja individu ditinjau dari sistem sisi internalnya atau individunya. Faktor internal meliputi dorongan, kebutuhan atau motivasi. Intimalnya atau individunya faktor dan pencarian makna dari kerja yang dilakukan. Frustasi individu dan kemasalahan pribadi. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etos kerja pada individu yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal meliputi pergaulan, budaya, pendidikan, pengalaman, latihan, keadaan politik, ekonomi, imbalan kerja, janji, serta ancaman yang bersumber dari agama, kecocokan dengan atasan. Adapun faktor-faktor pendorong etos kerja Islami, yaitu sistem keimanan dan ajaran dalam agama Islam.
kesadaran tentang tugas manusia adalah sebagai khalifah, dan ajaran ihsan dan pengarahan agar orang Islam bersikap mandiri dalam bekerja. Dan keempat, pengharusan saling mengingatkan antara manusia. Dan adapun faktor-faktor penghambat etos kerja Islami, yaitu beberapa persepsi terhadap pekerjaan yang dianggap mampu menghambat etos kerja Islami seseorang Muslim, antaranya yaitu tahayul. Tahayul, segala macam kepercayaan tahayul itu mengakibatkan dua sisi kerugian yang sangat fatal bagi manusia. Yang kedua, pelan-pelan asal dilakukan. Pelan-pelan asal dilakukan memberikan pengertian bahwa setiap pekerjaan atau kegiatan apapun harus dilandasi kepada kesungguhan, ketelitian, ketepatan data serta proses dan data oriented. Yang ketiga, gampangan. Seseorang Muslim memandang dunia sebagai ajang ibadah yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dia tampil dengan all-out, segalanya dia perhitungkan. Dengan penuh kesungguhan, kehidupan dirinya terbentang sesuatu leding rahmat yang maha luas. Yang keempat, pasrah. Konotasi sabar pasrah jangan sampai berubah menjadi sikap fatalisme. Kita harus menafsirkan bahwa sabar itu adalah suatu kekuatan batin yang tangguh dan secara konsisten tidak pernah mengenal menyerah untuk tetap di atas jalur cita-cita yang telah diyakinkan. Yang kelima, makan tidak makan, yang penting kebersamaan. Jangan sampai salah tafsir, seakan-akan mengorbankan nilai kerja hanya karena alasan merasa jauh dari keluarga atau menjadikan diri kita menjadi malas mencari nafkah karena merasa udah mendapatkan jaminan. Yang keenam, salah persepsi bahwa kerjaan kasar itu hina. Suatu pandangan bahwa kerja kasar itu hina atau kurang intelektual akan melahirkan suatu penyakit yang mendorong seseorang menjadi manusia yang rapuh dan kehilangan daya juang. Dan pada dasarnya, seseorang itu dinilai oleh prestasinya, bukan oleh gengsi yang bersifat artifisial yang tampak luar belaka. Dan yang terakhir adalah jimat. Hampir di seluruh pokok dunia, keyakinan akan sesuatu benda yang membawa tuah atau kesaktian atau memberi rezeki, perlindungan, ketentraman diyakini oleh banyak orang. Jimat tidak lebih dari bahwa kerja kasar itu hina atau kurang intelektual akan melahirkan suatu penyakit yang mendorong seseorang menjadi manusia yang rapuh dan kehilangan daya juang. Dan pada dasarnya, seseorang itu dinilai oleh prestasinya, bukan oleh gengsi yang bersifat artifisial yang tampak luar belaka. Dan yang terakhir adalah jimat. Hampir di seluruh pokok dunia, keyakinan akan sesuatu benda yang membawa tuah atau kesaktian atau memberi rezeki, perlindungan, ketentraman diyakini oleh banyak orang. Jimat tidak lebih dari lambang keraguan seseorang mengharapi realistis hidup tanpa adanya confidence atau keyakinan diri. Semangat etos kerja Muslim haruslah kenal adanya rasa mahabbah lillah atau cinta kepada Allah yang sangat menggelora mempengaruhi seluruh jiwanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmati Tisnayanti, NIM 190721100194. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan etos kerja dan aspek apa saja yang ada dalam etos kerja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan etos kerja. Nah, etos kerja ini merupakan suatu sikap yang muncul
atas kehendak dan kesadaran diri sendiri yang didasarkan oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Nah, etos kerja ini yang baik dapat menjadikan seseorang menjadi karyawan yang profesional, dapat dipercaya oleh atasan, dan dapat diandalkan, produktif, dan berkualitas tinggi. Nah, cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan etos kerja tersebut, yang pertama yaitu adalah menumbuhkan sifat optimis. Nah, caranya untuk menumbuhkan sifat optimis ini dengan cara mengembangkan semangat dalam diri sendiri, terus melihat sikap optimal yang telah dipunyai, lalu motivasi diri dalam bekerja agar lebih maju. Yang kedua yaitu jadilah diri Anda sendiri. Maksudnya itu kalian bekerja dengan kemampuan dan kapasitas kalian sendiri, dengan cara melepaskan impian dan meraih cita-cita yang Anda harapkan dan Anda impikan dari dulu, begitu. Yang ketiga, keberanian untuk memulai. Kita bekerja harus berani untuk bisa profesional, berani untuk membuang waktu dengan mimpi, dan kita juga harus menumbuhkan agar tidak takut untuk gagal dan merubah kegagalan itu menjadi kesuksesan. Apabila kita sekali gagal, kita harus bangkit lagi, dan apabila gagal lagi, kita harus bangkit lagi. Dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk meraih kesuksesan tersebut. Yang keempat yaitu ada kerja dan waktu. Kerja dan waktu ini seperti menghargai waktu. Tidak akan pernah bisa kita ubah atau mengubah waktu. Dan juga kita jangan cepat merasa puas dengan hasil yang kita dapatkan dalam bekerja. Dan yang kelima yaitu konsentrasi diri dalam bekerja. Konsentrasi diri pada bekerja itu dengan latihan konsentrasi dan diperlukannya istirahat yang cukup. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa bekerja itu adalah sebuah panggilan Tuhan atau seperti ibadah dan amanah. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa bekerja itu merupakan suatu ibadah yang Allah anjurkan, dan kita bekerja juga mendapatkan pahala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek etos kerja. Nah, aspek-aspek etos kerja ini menurut Tasmara dalam bukunya mendefinisikan etos kerja dalam 4 aspek. Yang pertama, menghargai waktu. Yang kedua, tangguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, keinginan untuk mandiri. Dan yang keempat yaitu menyesuaikan diri. Nah, menghargai waktu, etos kerja yang tinggi ini ditandai dengan sikap yang menghargai waktu atau disiplin. Dalam hal ini, waktu dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat bermakna dan sekaligus berkaitan dengan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, yang kedua yaitu tangguh dan pantang menyerah. Individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi dan cenderung suka bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan maupun sebuah tekanan. Jadi kita dalam bekerja itu harus lebih tangguh, lebih tidak pantang menyerah, dan harus mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan, maupun pekerjaan kita itu di bawah tekanan atau di bawah tantangan. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk mandiri. Etos kerja ditandai dengan upaya individu untuk berusaha
mengaktualisasikan seluruh kemampuan dan berusaha memperoleh hasil dari usahanya sendiri tanpa menunjukkan ketergantungan pada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri etos kerja ditandai dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, seperti rekan kerja maupun dengan atasan ataupun bawahan, tanpa menimbulkan permasalahan individu maupun masalah pada bagian lingkungan. Aspek kerja menurut Husni membagi aspek kerja tersebut menjadi 4 bagian juga. Yang pertama yaitu mempunyai perilaku seperti kerja keras. Seseorang yang memiliki etos kerja akan menunjukkan perilaku bekerja dengan semaksimal mungkin tanpa merasa mengeluh. Dan yang kedua, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab ini merupakan gambaran dari seseorang yang memiliki etos kerja tinggi, dicerminkan dari kebiasaannya ketika mendapatkan tugas dan pekerjaan. Dan yang ketiga, rajin dan tekun. Sikap rajin dan tekun ini dapat dilihat dari kinerjanya ketika menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki, tanpa pantang menyerah sebelum selesai. Dan yang terakhir yaitu menggunakan waktu secara tepat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Seseorang yang memiliki etos kerja akan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.